Kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi disambut baik. Terkini KPK mempersilahkan Megawati Soekarnoputri untuk mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Apakah hal semacam ini kontraproduktif terhadap kasus yang dihadapi Hasto? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat malam. Selamat malam Kevin, apa kabar? Kabar baik Bang Saud. Sebelum kita membahas mengenai kritik dari Bu Mega, saya ingin tanya dulu Bang Saud. Masih ada celah tidak sih bagi Hasto Kristianto supaya ia bisa ditangguhkan penahanannya? Oh iya dong, itu kan kalau kita mau bicara hukum apa yang disebut legal reasoning, ya kalau kita mengidentifikasi kasus ini dari awal, terus kemudian bagaimana kita menafsirkan hukum, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip hukum, kemudian bagaimana kita mengevaluasi kasus itu, terus bagaimana juga pengambilan keputusannya. Itu kan semuanya kalau dari perspektif teori, Anda kalau main hukum itu kan logika, argumentasi, nalar ya. Mulai dari kalau kita bilang katakanlah dari grand teorinya sampai kemudian teori praktisnya, bagaimana hak-hak orang untuk ditahan atau tidak ditahan. Bahkan di Amerika sendiri Donald Trump itu nama dan nomor tahanannya itu udah ada sebenarnya di penjara, tapi kan dia nggak ditahan. Nah itu pertimbangannya apa? Itulah ada argumentasi hukum itu. Jadi nanti di sana subjektivitas daripada penyidik di logikanya akan menjadi lebih baik. Persoalannya kembali lagi kan ini menjadi kacau ketika undang-undang KPK itu ada. Dia logika nalar argumentasi hukum itu sangat diwarnai politisasi. Yes, dari awal kasus ini politisasi. Peristiwa pidananya kita nggak ada keraguan ini terjadi, tapi dia menjadi ruwet, menjadi noisy karena memang politisasi. Gitu Kevin. Ya, Bang Saud, tapi ketika Bu Mega mengatakan akan datang ke KPK begitu, lalu kemudian KPK mengatakan silahkan datang. Nah, hal-hal semacam ini kontraproduktif tidak sih dengan kasus yang saat ini sedang dihadapi oleh Hasto sendiri? Oh enggak, itu kan bagian dari ibaratnya kalau dia menjadi sebuah tim, ya dalam partai politik tentu sebagian tim, sekjennya terlebih, ya itu wajar-wajar saja untuk datang. Menjadi tidak wajar kalau justru nggak diterima dengan baik, karena itu kan dalam itu yang saya bilang tadi di bagian depan, hukum itu adalah legal reasoning. Legal reasoning itulah disitulah Anda berdebat menjabarkan hak-hak setiap orang. Jadi enggak juga kemudian penyidik jadi takut, enggak juga. Kalau peristiwa pidana itu udah pultoid, mereka sudah masuk barang-barang buktinya, mereka nggak perlu ragu. Cuman kan itu yang saya bilang tadi, legal reasoning itu adalah bagaimana kita menjalankan hukum. Bagaimana kita mengevaluasi kasus ini dari hukum-hukum yang dilanggar. Terus kita juga harus bicara juga yang namanya presiden. Presiden sebelumnya juga banyak kasus-kasus lebih parah ini juga nggak langsung ditahan. Dia langsung aja nanti ketika sudah masuk P21 baru kemudian diserahkan ke kejaksaan, baru kemudian ditahan atau mungkin juga tidak ditahan sampai nanti dia vonis baru ditahan. Jadi hukum kan saya selalu bilang nggak boleh dendam. Kalau bicara sebel, saya orang yang paling sebel ketika undang-undang KPK itu dibuat ya. Saya diunjuk rasa, diteriakin tiap hari, usir si Saud gitu. Tapi kita kan akhirnya nggak ada dendam di situ karena memang itulah cara men-challenge KPK ketika itu. Cuman kita menyesalkan akhirnya undang-undang KPK itu diganti. Jadi Kevin, kalau kita membangun peradaban hukum yang baik, kemudian kita wise bicara satu sama lain, yang nggak wise juga kalau tiba-tiba menjelang Natal Anda ditersangkakan, itu kan nggak menunggu umpamanya dan lain-lain. Itu yang sebutnya makanya legal reasoning itu penting. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah case yang sudah katakan saja sudah pultoid memang terbukti gitu ya. Artinya keyakinan penyidik gitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa menafsirkan hukum itu menjadi penting. Bagaimana kita menerapkannya, baru kemudian kita berargumentasi. Jadi kalau Ibu Mega datang kemudian untuk menjelaskan, berbicara, ini loh sebenarnya kasusnya seperti ini, dan kemudian menjelaskan kasus ini mulai terjadi kayak gimana. Dan kalau kita kembali di kasus bagaimana MA sudah memutuskan bahwa DPP bisa menentukan siapa yang menggantikan yang meninggal, calon yang meninggal itu, nah itu akan menjadi sebuah peristiwa yang mungkin bisa didebat juga, kenapa mesti harus nyuap gitu kan. Dan ini kan Hasto pemberi bukan penerima, jadi sebenarnya juga dia lebih ringan. Jadi begitu Kevin. Ya, tapi ada legal reasoningnya tidak ketika Hasto Kristianto ini menghubungkan antara keluarga Jokowi dengan kasus yang sedang dihadapi begitu?
Nah, itu yang saya bilang ini menjadi menarik kalau kita mau menangani mendalami case ini waktu OTT. OTT itu barang mateng. Nggak mungkin anak-anak di KPK itu berani mau menggeledah waktu itu DPP ya. Bahkan kemudian ada case juga di mana di PT IKA dan seterusnya. Ada insiden juga di situ gitu. Dan kemudian termasuk pembicaraan-pembicaraan yang belakangan disebut suruh mengerendam HP segala macam itu. Kalau saya melihat itu sebenarnya pembicaraan itu sudah didapat dari awal gitu ya. Tapi kemudian tidak muncul di proses persidangan sebelumnya yang sudah vonis dan sudah keluar itu taktik daripada penyidik dan penuntut. Nah, kalau pertanyaan kembali lagi apakah itu menjadi relevan? Ya saya bilang legal reasoningnya ada gitu dan begitulah hukum. Ya bisa jadi nanti kalau umpamanya ya seorang ibu tentu datang, penyidik juga punya ibu gitu ya. Nah itulah yang disebutnya bagaimana sebenarnya kita mengidentifikasi masalah ini, yaitu artinya menentukan isu hukum yang relevan, yang sedang ditangani, terus kemudian ada juga presiden dalam penafsiran hukum, kita menafsirkan itu undang-undang, peraturan, baru kemudian bagaimana menerapkannya ya, yang relevan dengan fakta-fakta, faktanya sudah relevan, sehingga kemudian kita bisa melihat seperti saya bilang contoh Ronald Reagan yang dia itu sudah ada foto dan ini udah ada di mark ya, kalau di Amerika itu ada foto nomor tahanan difotokan di gelasnya itu, kemudian itu juga dia nggak ditahan karena itu masih proses. Karena masih proses, belum juga diputuskan oleh hakim dia bersalah. Hasto belum diputuskan oleh hakim bersalah sampai nanti dia diputuskan. Nah itu yang saya katakan kembali lagi, disinilah kita pentingnya Indonesia membangun peradaban hukum dan itu sebenarnya sudah mulai baik ya. Ketika sebelum undang-undang KPK diganti kita selalu humble, kita terus kemudian tetap firm di buktinya, teman-teman di KPK begitu. Dia menjadi ruwet ketika kemudian dibawa-bawa nama-nama presiden sebelumnya, karena memang banyak potong-potongan informasi yang meyakinkan kita ini kan main logika, nggak di ruang hampa juga. Sehingga kita yakin betul bahwa ini bukan murni penegakan hukum, tetapi dipolitisasi gitu Kevin. Ya, nah ini Bang Saud, perlu tidak kemudian Hasto ini menerangkan dan merangkai potongan-potongan itu tadi, menjelaskan bagaimana kemudian keluarga Jokowi ini punya andil terhadap penetapan tersangka dirinya? Ya saya pikir udah milik publik ya. Saya juga nggak dengar, tapi kata udah pernah dipanggil seseorang, diancam, kamu jangan ngomel-ngomel. karena ada kaitan dengan putusan MA segala macam, MA 90. Ini kan nggak berada di ruang yang sangat vakum. Jadi sebenarnya ketika kemudian muncul lagi cerita kemarin bahwa ada uang sekian triliun yang disiapkan untuk mengganti undang-undang KPK. Itu kan cerita-cerita yang sebenarnya kalau kita mau kita harus tuntaskan sampai di sana gitu. Sehingga kemudian kita tidaklah jadi lagi menganggap bahwa Hasto ini berimajinasi gitu loh. Jadi sekali lagi ini menjadi penting kalau kita mau selesaikan case ini yang mungkin relevan dengan waktu saya mau jadi pimpinan KPK itu, saya bilang ditanya oleh Pak Pansel, saya tulis begini, marilah kita berantas korupsi sekali lagi dari nol. Waktu itu salah satu panitia seleksi, ibu-ibu itu nanya ke saya, apa maksudnya Pak Saud? Saya jelaskan bahwa hukum itu ketika kemudian negeri ini sangat carut marut, kalau dicari-cari pasti ketemu dan nggak ada solusi yang kita sebut sebagai dari nol, di resetting dari awal. Tapi undang-undang KPK yang jangan diganti gitu dalam pikiran saya akan menjadi lebih baik. Jadi kelihatan bahwa sebenarnya kita menjalankan hukum tetap firm di pultoid deliknya, artinya pultoid delik itu memang sudah terjadi peristiwa pidananya, ada uang yang di-deliver kepada komisaris di KPU itu. Nah itu itu sudah nggak bisa dibantah lagi. Jadi artinya itu juga perdebatannya di pengadilan gitu. Jadi sekali lagi ini yang penting kita pahami Kevin. Ya, oke. Terakhir Bang Saud, menurut Anda apakah karena masih ada celah untuk penangguhan penahanannya itu dikabulkan, menurut Anda akan dikabulkan tidak nanti ya? Kalau melihat situasinya sekarang udah ruwet nih kasusnya, Bang Saud. Oh bisa, dua strategi, pertama ditangguhkan, kedua dipercepat prosesnya, supaya Hasto ya kalau dia menerima pasti kan akan hukumannya nggak terlebih berat dari pemberi ya, dia pemberi tidak lebih berat daripada penerima. Iya tahun depan dia sudah keluar gitu. Ya jadi artinya dipercepat akan lebih baik.
Artinya kalaupun dikombinasikan dia tetap di luar, kemudian prosesnya jalan di P21, kemudian diserahkan ke apa namanya pihak penuntut, karena di KPK juga ada penuntut, tinggal masuk ke pengadilan, sehingga tidak carut-marut seperti ini. Dan Prabowo bisa fokus pada ya bicara dan antara bicara yang lain-lain gitu. Dan saya pikir kan ini di bawah, kadang KPK ini berada di bawah presiden, bawah pemerintah. Ya Prabowo juga harus wise melihat case ini. Saya pikir gitu Mas Kevin. Ya, baik. Bang Saud terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Bang Saud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.